Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Fernanda dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proposal usaha makanan ringan yaitu Wikipaya. Yang pertama, eh, nama usaha ini dinamakan Wikipaya. Lalu bidang usaha yang digeluti yaitu pada makanan pendamping atau makanan ringan, sejenis kerupuk atau eh, sejenis makanan ringan yang lainnya. Lalu alamat dari usaha ini yaitu Jalan Karanglo, Desa Paron, RT 5 RW 2, Kecamatan Lasem, Kabupaten Kediri. Lalu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu 085 643 803 848. Lalu Instagram kami dan Facebook atau sosial media yang bisa dilihat yaitu iki_p p.e.y.e.k. Lalu untuk tahun berdirinya, IKIPaya berdiri pada tahun 2020. Untuk nama pemiliknya yaitu saya sendiri, yaitu Alisa Unanda. Lalu jabatannya saya pemilik usahanya. Alamat sama seperti tempat usaha yang sudah tertera tadi. Lalu email yang dapat bisa dihubungi yaitu alisafernanda@gmail.com. Tujuan dari usaha ini kenapa diberdirikan yaitu untuk menambah penghasilan tambahan setiap di masa produksinya. Kenapa sih cuma untuk penghasilan tambahan? Dikarenakan saya sendiri itu emang masih mempunyai kegiatan di luar, yaitu seperti kuliah ataupun kegiatan yang lainnya. Jadi untuk usaha ini masih sebatas usaha sampingan saja. Jadi bisa dibilang hanya untuk tambahan seperti itu. Lalu yang kedua, tujuan dari pendirian usaha ini yaitu untuk belajar berwirausaha sedini mungkin. Kenapa kok sedini mungkin? Karena untuk mendirikan sebuah usaha tidak perlu untuk menunggu waktu yang lebih lama lagi. Sedini mungkin akan lebih baik dan akan lebih cepat mengerti dalam hal segi apapun itu. Entah itu dari manajemen waktu, manajemen uang, itu bisa belajar sendiri atau otodidak dari berwirausaha ini. Lalu yang ketiga, untuk menyediakan makanan ringan yang digemari oleh masyarakat sekitar lingkungan. Kenapa sih saya kok memilih peyek jadi usaha sampingan saya? Karena di Kota Kediri ini saya ketahui untuk peminat peyek itu sangat amat banyak ya. Entah itu kalangan dari anak kecil atau remaja atau orang tua, itu lebih banyak memang suka peyek. Entah itu dari segi tekstur atau rasa, sudah diketahui kalau peyek itu memang digemari oleh warga sekitar. Lalu untuk tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi apabila nanti usaha ini berkembang dengan baik, maka insya Allah akan merekrut pekerja baru seperti itu. Jadi bisa untuk kedepannya saya berharap semoga bisa untuk membuka lapangan baru. Lalu bidang usaha ini sudah saya sebutkan tadi bergerak di bidang kuliner atau sejenis makanan ringan. Visi dan misi dari usaha IKIPaya ini yaitu menjadi pengusaha makanan ringan dengan olahan higienis dengan bahan yang sudah dipastikan berkualitas dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Kenapa kok orang-orang harus memilih IKIPaya? Karena untuk produk kami, yaitu peyek kami itu
untuk bahan, entah itu dari tepungnya, lalu ikan teri, udang kecil itu, atau yang kacang itu, bahan langsung dipilih oleh pemilik sendiri. Seperti itu. Jadi langsung dipilah sendiri dan akan diproduksi apabila ada pesanan. Jadi untuk kebersihan dan kehigienisannya diutamakan dan dapat dipercaya. Seperti itu. Lalu untuk prototipe bisnis alur pemesanan dapat dilihat seperti ini. Yang pertama, upload story pada media sosial menggunakan foto atau video pada sosial media sehingga dapat menarik pembeli. Kenapa sih kok menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk? Karena untuk saat ini, era seperti ini, lebih banyak orang untuk mengakses sosial media. Entah itu anak kecil atau ibu-ibu rumah tangga, khususnya yang sering bermain media sosial, itu pasti lebih seringnya untuk menghibur diri selalu membuka media sosial. Maka dari itu saya menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Dan tidak mudah untuk membuat sebuah konten atau mengolah sebuah video atau foto untuk agar menjadi tontonan atau agar pembeli itu dapat tertarik. Jadi kami harus mengolah video, foto, ataupun Instastory itu sebaik mungkin. Lalu yang kedua, order pesanan. Pembeli akan menghubungi penjual untuk order pesanan. Jadi pada media sosial itu sendiri kami sudah memberikan kontak personal kami untuk dapat dihubungi di waktu kerja, jam-jam kerja maksud saya. Jadi pembeli yang ingin membeli produk kami, kayak kami, dapat langsung menghubungi kontak kami yang sudah tertera pada media sosial atau langsung inbox atau DM melalui media sosial tersebut dengan catatan pada jam kerja. Ya. Lalu yang ketiga, penyiapan bahan, yaitu penjual menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk. Jadi seperti yang saya bilang tadi, IKIPEA akan diolah setelah ada pesanan ataupun setelah ada konsumen yang ingin membeli. Jadi apabila ada pesanan masuk, nanti akan baru diolah untuk kayak yang ingin dibeli, seperti itu. Lalu yang keempat, pengolahan bahan. Penjual akan membuat pesanan sesuai, catatannya sesuai dengan kebutuhan. Apabila nanti bahan ataupun produk yang dihasilkan melebihi target yang diinginkan, maka akan langsung diberikan info pada sosial medianya nanti, jadi agar tidak menimbun produk yang sudah ada. Lalu yang kelima, COD. Jadi sistem yang digunakan pada IKIPEA apabila produk sudah jadi nanti, pembeli dapat membuat janji atau mengambil pesanan langsung ke rumah. Membuat janji di sini yang saya maksud itu COD. Jadi dapat membuat janji apakah ingin mengambil di rumah atau bisa janjian di mana gitu, nanti bisa bisa melakukan perjanjian itu sendiri dengan pembeli, seperti itu. Lalu untuk produk usaha yang diolah produksi adalah baik dengan keunggulan yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Lalu proses produksinya,
Proses produksi adalah kegiatan untuk mengolah bahan-bahan atau proses pembuatan pesanan sesuai dengan request pelanggan. Jadi kami akan menyesuaikan request dari pelanggan. Jadi pada kami itu ada toppingnya itu ada kacang, teri, dan udang urang. Kalau orang Kediri biasanya urang atau udang kecil. Nah, itu nanti pembeli bisa request antara ingin kacang atau polos juga bisa, atau bisa dicampur kacang dengan ikan teri itu juga bisa, atau sebaliknya. Nah, keunggulan produk kami ini yaitu bahan dipakai langsung dan dipilih langsung oleh pemilik usaha dengan kualitas yang baik. Tidak mungkin ya kalau seumpama kita punya usaha, kita menggunakan bahan yang kurang baik ataupun kurang bermutu. Itu akan berdampak pada siklus pada usaha kita. Seperti itu yang saya ketahui. Lalu dapat memesan topping sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang barusan saya jelaskan tadi, pembeli bisa request dengan topping apa saja yang diinginkan. Lalu pembuatan yang cepat, dikarenakan usaha menggunakan sistem yang apabila ada pesanan, langsung diproduksi saat itu juga. Jadi apabila bahan ada di dapur, akan diusahakan langsung untuk memproduksi peyek itu sendiri. Dengan catatan apabila pemilik tidak ada kesibukan lain, seperti itu. Lalu pengemasan yang rapi dan bersih. Pada usaha kami menggunakan pengemasan dengan wadah toples yang sedang, besar itu ada. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan berapa sih pesanan dari pelanggan itu sendiri. Lalu untuk situasi persaingan, menurut saya, situasi persaingan usaha peyek di Kediri ini masih tergolong sedikit. Jadi, bukan pengusaha peyeknya yang, apa ya, maksud saya tuh usaha peyek yang higienis dan menerapkan sistem yang saya jelaskan tadi itu, menurut saya itu di Kediri masih sedikit, masih tergolong sedikit. Lalu untuk sasaran usaha kami itu yaitu masyarakat luas yang ingin merasakan sensasi rasa peyek dengan topi yang disuka. Kan tadi sudah saya jelaskan pada Iki Peyek ada beberapa topping yang dapat di-request ataupun dapat dicampur apabila pelanggan menginginkannya. Lalu untuk strategi pemasarannya, memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produk. Jadi apabila nanti apabila pemasarannya masih kurang, saya rasa menggunakan sistem ini atau strategi ini dapat memperbanyak pembeli yang berminat, tetapi dengan catatan potongan harga yang masih bisa tergolong murah seperti itu. Lalu untuk keuangannya, untuk modal awalnya itu ada 200.000. Untuk yang pertama itu ada tepung beras, yaitu, lalu yang kedua tepung tapioka, yang ketiga daun jeruk, yang keempat santan kara, yang kelima kacang tanah, yang keenam ikan teri, yang ketujuh udang kering, yang kedelapan bawang putih, yang kesembilan bawang merah, yang ke-10 kemiri, lalu yang ke-12 yang ke-11 telur, yang ke-12 minyak goreng. Jadi untuk bahan-bahan yang sudah tertulis di sini itu menyesuaikan dari harga pasar. Jadi bisa saja naik, bisa juga turun harganya. Jadi modal itu menyesuaikan dengan harga bahan pada pasar.
Lalu untuk rencana penghasilannya, dalam sekali produksi menghasilkan beberapa bungkus sesuai dengan pesanan harga. Menyesuaikan topping yang dipilih dan besar kemasan yang dipilih. Untuk harga per kemasan atau per toppingnya itu dapat dilihat, yaitu kayak topping kacang, yaitu 15.000 per kemasan setengah kilogram. Lalu kayak topping teri kering 25.000 kemasan per setengah kilogram. Dan kayak topping udang kering 25.000 kemasan setengah kilogram. Jadi apabila ada request yang request tadi yang apabila ingin polos atau ingin topping kacang teri atau kacang udang, itu bisa menyesuaikan harganya, bisa sama, bisa beda. Jadi menyesuaikan harga bahannya seperti tadi dan juga menyesuaikan toppingnya itu sendiri juga. Jadi setiap produksi menyesuaikan banyak pesanan yang dibutuhkan dan hasilnya akan dihitung di setiap produksi. Seperti itu pada pengolahan produk IKBY. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.